Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, apa kabarnya kalian? Masih semangat untuk belajar ya? Pada video kali ini, kita akan membahas tentang perkembangbiakan pada tumbuhan. Seperti yang kita tahu, setiap makhluk hidup mempunyai kemampuan untuk berkembang biak yang bertujuan untuk mempertahankan jenisnya dari kepunahan. Nah, begitu juga dengan tumbuhan. Tumbuhan juga memiliki kemampuan untuk berkembang biak. Tumbuhan sendiri berkembang biak dengan dua cara, yaitu dengan cara generatif dan dengan cara vegetatif. Dengan cara generatif, yaitu perkembangbiakan tumbuhan yang terjadi secara kawin atau melalui proses penyerbukan. Sedangkan perkembangbiakan tumbuhan yang terjadi tanpa adanya proses perkawinan dan penyerbukan disebut perkembangbiakan vegetatif. Perkembangbiakan generatif melibatkan tumbuhan yang berbunga. Pada bunga nantinya akan terjadi proses penyerbukan. Apa itu proses penyerbukan? Proses penyerbukan adalah peristiwa jatuhnya serbuk sari pada kepala putik. Setelah terjadinya proses penyerbukan, nantinya akan terjadi proses pembuahan. Pembuahan adalah proses peluburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Dalam hal ini, sel kelamin jantan yaitu serbuk sari dan sel kelamin betina yaitu putik, yang kemudian akan menghasilkan zigot. Zigot inilah yang nantinya akan berkembang menjadi lembaga dan lembaga akan menjadi bakal tumbuhan baru. Kalian perhatikan struktur bagan bunga berikut ini. Dapatkah kalian menyebutkan fungsi dari masing-masing? Ada kelopak, dasar bunga, tangkai bunga, bakal biji, tangkai putik, kepala putik, benang sari, dan kepala sari. Selanjutnya, berdasarkan asal serbuk sari, penyerbukan dibagi menjadi penyerbukan sendiri, penyerbukan tetangga, penyerbukan silang, dan penyerbukan bastar. Penyerbukan sendiri merupakan penyerbukan yang terjadi apabila serbuk sari jatuh di kepala putik bunga itu sendiri. Jadi, pada peristiwa penyerbukan sendiri di sini hanya melibatkan satu bunga. Sedangkan untuk penyerbukan tetangga terjadi apabila serbuk sari dari suatu bunga jatuh di kepala putik bunga yang lain yang masih dalam satu tumbuhan. Artinya di sini melibatkan dua bunga dari satu tumbuhan. Sedangkan untuk penyerbukan silang terjadi apabila serbuk sari dari suatu bunga jatuh di kepala putik bunga pada tumbuhan berbeda tapi masih satu jenis. Dalam hal ini melibatkan dua bunga dan dua pohon yang masih satu jenis dan varietasnya. Sedangkan untuk penyerbukan bastar merupakan penyerbukan yang terjadi apabila serbuk sari dari suatu bunga jatuh di kepala putik bunga yang lain yang berasal dari tumbuhan yang berbeda varietasnya. Contohnya, penyerbukan yang terjadi antara bunga sepatu yang berwarna merah dengan bunga sepatu yang berwarna ungu. Bisakah dipahami anak-anak? Setiap jenis tumbuhan memiliki cara dan perantara yang berbeda-beda dalam melakukan penyerbukan. Baik makhluk hidup maupun benda tak hidup dapat berperan sebagai perantara penyerbukan agar serbuk sari bisa sampai ke putik suatu bunga. Nah, berdasarkan perantaranya, penyerbukan dibantu oleh manusia, hewan, air, dan angin. Penyerbukan yang dibantu oleh manusia mungkin terjadi apabila antara benang sari dan kepala putik tidak memungkinkan untuk terjadinya proses penyerbukan. Dalam hal ini contohnya adalah tanaman vanili. Yang selanjutnya, penyerbukan yang terjadi oleh hewan ini biasanya terjadi pada bunga-bunga yang menghasilkan nektar. Serbuk sari yang lengket akan menempel pada serangga-serangga dan kemudian akan menempel pada kepala putik tumbuhan yang sejenis. Contohnya yang terjadi pada tanaman mawar. Sedangkan untuk perantara air, di sini air membantu dalam proses penyerbukan pada tumbuh-tumbuhan yang memang hidupnya di air. Contohnya pada ganggang.
Air yang mengalir akan membawa serbuk sari dan akan menempel kepada pala putik tumbuhan yang sejenis. Sedangkan penyerbukan yang dibantu oleh angin ini biasanya terjadi pada tumbuhan-tumbuhan yang memiliki serbuk sari yang ringan sehingga mudah untuk tertiup oleh angin dan menempel pada kepala putik tumbuhan yang sejenis. Contohnya pada tanaman jagung dan alang-alang. Nah, anak-anak, dapatkah kalian menyebutkan contoh yang lainnya? Nah, kalau tadi kita sudah membahas tentang perkembangbiakan yang terjadi secara generatif atau secara kawin, sekarang kita akan membahas tentang perkembangbiakan pada tumbuhan yang terjadi secara vegetatif atau tidak kawin. Nah, perkembangbiakan vegetatif ini sendiri terbagi menjadi dua, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Vegetatif alami ini terjadi tanpa bantuan dari manusia. Contohnya adalah dengan cara membelah diri, spora, akar tinggal, umbi lapis, umbi batang, umbi akar, geragi, dan tunas. Selanjutnya, untuk vegetatif buatan, ini terjadi dengan adanya bantuan dari manusia. Kalian bisa mengamati, yaitu caranya adalah dengan cara mencangkok, stek, runduk, menempel, menyambung, atau mengenten. Nah, apa sih keuntungan dan kerugian dari vegetatif buatan ini? Keuntungannya antara lain, sifat tumbuhan baru sama persis dengan sifat tumbuhan induknya. Yang kedua, jika tumbuhan unggul, maka tumbuhan baru pun akan bersifat unggul. Dan yang ketiga, cepat memberikan hasil jika dibandingkan dengan tanaman yang ditanam dengan biji. Sedangkan untuk kerugiannya, tumbuhan yang diperbanyak secara vegetatif buatan tidak memiliki akar tunggang sehingga mudah tumbang. Yang kedua, perkembangbiakan vegetatif buatan menghasilkan sedikit keturunan atau tumbuhan baru. Dan yang terakhir, perkembangbiakan dengan vegetatif buatan akan merusak tumbuhan induknya. Anak-anak, tumbuhan sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia. Oleh karena itu, mari kita lestarikan tumbuhan demi kelangsungan hidup umat manusia. Sekian video kali ini, Ibu ucapkan terima kasih dan Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.